Publik digegerkan dengan surat dari Ketua BEM UGM Tio Ardianto kepada UNICEF, yaitu membahas tentang kematian seorang anak di NTT yang dikarenakan oleh ketidakmampuan membeli alat tulis, merupakan bentuk kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak pendidikan anak. Setelah kritik tersebut menyebar dan viral, Tio bersama 30 anggota BEM UGM lain menerima teror dari nomor tidak dikenal, termasuk nomor dengan kode negara asing. Teror tersebut tidak hanya menyasar para anggota, tetapi juga ditujukan kepada orang tua mereka. Bagi kami, terkait dengan fenomena akhir-akhir ini tentang teror yang ditujukan kepada para aktivis mahasiswa yang ada di beberapa daerah, misalkan di Yogyakarta. Hal ini menimbulkan banyak reaksi oleh masyarakat sipil. Hal ini mendorong adanya transparansi, ya kan, bentuk apapun yang kemudian menjadi teror hari ini harusnya negara tidak boleh diam. Negara harusnya bisa memberikan perlindungan terhadap para pengkritik yang kemudian membangun terhadap negara ini. Kenapa demikian? Karena selama itu mengkritik kepada pemerintah sebagaimana fakta hari ini yang terjadi, misalkan MBG, misalkan pajak dan lain sebagainya, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap seorang yang menyuarakan hal itu. LBH Surabaya sebetulnya mendorong adanya kritik di pemerintahan ini agar supaya negara ini bisa sehat. Yang pertama, terhadap aksi teror, saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ya saat ini masih tidak diketahui identitasnya. Di satu sisi lain, saya bangga terhadap teman-teman yang berani menyuarakan kritik yang sangat keras, karena ketika kritik itu tidak keras, maka tidak akan pernah didengar. Dan kritik yang keras itu bukan suatu hal yang salah, dan itu suatu hal yang benar, yang harus setiap aktivis itu yang harus dilakukan memang harus seperti itu. Mengenai apa yang dilakukan aparat tentang aktivis Jogja, itu menurut saya sebenarnya pada hakikatnya aktivis adalah suara rakyat. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa itu sebagai ujung tombak, di mana suara rakyat itu ada di tangan mahasiswa, dan itu seharusnya tidak dibungkam. Dan juga untuk biasanya dengan alibi-alibi pengamanan, alibi-alibi pencegahan, sebenarnya kita dari mahasiswa ketika sesuatu yang kita sampaikan dan itu menjadi sesuatu perhatian, kita tidak akan melakukan tindakan anarkisme. Dan menurut saya anarkisme itu terbentuk dari ketidakadilan yang ada di Indonesia.